Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem ekonomi. Baiklah, penyampaian materi akan terbagi menjadi 5 poin, yaitu poin pertama yaitu pengertian akan dijelaskan oleh Clara Maharani. Poin kedua, penerapan sistem ekonomi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Adila Lestari, yaitu saya sendiri. Poin ketiga yaitu tujuan dan fungsi yang akan dijelaskan oleh Yura Pradana. Poin keempat, contoh yang akan dijelaskan oleh Rehan Devara. Dan poin kelima, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Clara Maharani. Baiklah teman-teman, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi Pancasila. Sederhananya, sistem ekonomi Pancasila dapat kita artikan sebagai suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dan didirikan atas landasan kekeluargaan dan gotong royong. Dapat memberikan kebebasan setiap warga negaranya untuk berusaha atau memiliki usaha dengan batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini kebanyakan produksi perekonomian Indonesia adalah perusahaan swasta yang bersanding dengan perusahaan di bidang transportasi, perikanan, pertambangan, peternakan, dan lain-lainnya. Penerapan sistem ekonomi Pancasila pada bisnis. Penerapan sila ke-1, sistem pengelolaan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama. Sila kedua, memberikan upah dengan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa, tanggung jawab, serta risiko yang diberikan pada perusahaan merupakan pengamalan pada sila kedua. Memproduksi barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat dan memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, dengan adanya sistem kebersamaan dan juga musyawarah perusahaan dalam hal memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha. Sila kelima, terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha merupakan penerapan dari sila kelima. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. Adapun tujuan sistem ekonomi yang diambil oleh suatu negara tentunya memiliki tujuan yang diharapkan mampu dicapai oleh sistem ekonomi yang diambil. Untuk Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. 5. Adanya tindakan pertimbangan yang dinilai wajar antara barang untuk kepentingan perorangan dan kepentingan umum. 6. Adanya tindakan pemerataan pendapatan dan persamaan antara berbagai golongan dan seluruh lapisan masyarakat. 7. Adanya pertimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara golongan atas dan bawah. 8. Tindakan diindahkannya seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti hak asasi manusia, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Dan fungsi ekonomi Pancasila tidak terlepas dari adanya kekurangan serta kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Pada dasarnya, sistem perekonomian ini diambil oleh Indonesia, masih termasuk sebagai salah satu yang berkembang. Adapun beberapa fungsi sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut: menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi, bisa menciptakan koordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekonomian, mengatur pembagian hasil atau suatu produksi dalam anggota masyarakat secara keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan.
mampu menciptakan suatu metode tertentu sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik. Contoh penerapan ekonomi Pancasila. Yang pertama, ada koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Serta yang kedua ada BUMN. Badan usaha milik negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengolah perekonomian. Serta ketiga ada serikat buruh. Serikat buruh merupakan suatu gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan para investor yang rentan dieksploitasi bisa dikatakan atau diminimalisir hak serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha, termasuk tim manajemen perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh memiliki posisi yang kuat. Baiklah, pada kesimpulan materi kali ini, menurut saya dengan adanya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia, maka akan dapat memberikan wawasan dan ilmu tambahan bagi seluruh pengusaha muda. Dengan itu, maka kita bisa berusaha untuk terus meningkatkan perekonomian negara kita agar bisa menjadi negara yang terus berkembang dan maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon